Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat info kampung dimanapun sahabat berada. Semoga apa yang menjadi aktivitas sahabat-sahabat selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan selalu diberi keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, hari ini kita berkunjung ke sahabat tani kita yang ini sudah mempersiapkan tanam. Insya Allah ini besok akan ditanam. Dan ini kalau kita lihat di depan kita ini bibit padi yang akan ditanam sahabat. Ini kalau bahasa Jawanya ini habis didaut, ini dipanjari dan ditata di hamparan yang sudah disiapkan oleh sahabat-sahabat tani kita. Ini sahabat, ini merupakan persiapan tanam awal yang ada di daerah kita di musim tanam padi tahun 2024 sahabat. Dan ini kalau kita lihat suasananya ini sudah hampir serentak tanam sahabat-sahabat tani kita yang ada di desa. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah ditanami, dan kita akan lanjut ke ujung sana sahabat. Kita akan melihat suasana yang ada di selatan desa kita. Ada beberapa sahabat tani kita yang masih mengelola lahan dengan mesin traktornya. Kita akan berkunjung ke sana sahabat, melihat aktivitas sahabat-sahabat tani kita yang ada di desa kita. Oke sahabat, kita akan keliling melihat aktivitas sahabat-sahabat kita. Oke sahabat, ini persiapan para petani. Ada sebagian yang sudah tanam padi, dan ada juga yang sebagian, ada beberapa sahabat tani kita yang mengolah lahan dengan menggunakan mesin traktor sahabat. Namun hari ini kita melihat ini di depan kita sudah ditanami padi sahabat, dan ada beberapa itu yang belum ditanami padi. Nyemprot suket nawa? Mboten. Iku buat racun kuine ya. Oh. Ini. Senten kidul sinten ya? Alek. Oh, Alek. Alek kali buji. Nggih. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya untuk persiapan tanam ini yang harus dilakukan oleh sahabat tani adalah persiapan lahan dulu sahabat. Media tanam ini harus kita persiapkan minimal 2 minggu sahabat sebelum ditanam. Nah, persiapan ini dilakukan dengan mengelola lahan yang seperti kita lihat itu para petani ini mengelola lahan dengan mesin traktor sahabat. Jangan sampai pertumbuhan tanam padi ini terganggu karena pengelolaan lahan yang tidak maksimal sahabat. Tanah yang harus dipastikan ini bebas dari namanya rumput atau gulma sahabat. Di sini ini sangatlah penting, jangan sampai pertumbuhan tanaman padi ini terganggu karena harus berbagi nutrisi atau berbagi air
dengan rumput atau gulma itu tadi. Nah, kemudian kalau persiapan media tanam ini sudah sahabat, baru kita menyiapkan bibit yang sudah kita siapkan. Sekiranya ini ada pembenihan yang diberi kerocongan ya, yang diberi pengaman agar sekiranya tidak dimasuki tikus. Ini pembenihannya seperti itu sahabat. Nah, dari sini pembenihan, kemudian kemudian dilakukan proses penanaman sahabat. Dan proses penanaman ini biasanya usia dari bibit ini kurang lebih sekitar 12 sampai 14 hari sahabat. Dari sini kemudian bibit ini akan dipindahkan, dilakukan pemindahan, dan ini dilakukan secara hati-hati. Biasanya kalau kita orang Jawa bilangnya ini bahasanya didaut, kemudian dibanjari sahabat. Dan dibanjari ini menata bibit-bibit yang sudah diikat, ini dikata di lahan yang sudah disiapkan. Kemudian setelah proses penanaman ini sudah selesai sahabat, ini yang harus dilakukan adalah perawatan lahan sahabat. Perawatan lahan ini sangat penting sekali dilakukan. Ini tujuannya adalah lain agar tanah ini, lahan atau kebersihan lahan ini bisa terjamin. Artinya tidak ada gulma atau rumput yang tumbuh. Ada 3 hal sahabat untuk perawatan lahan, yaitu dengan penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Setelah proses tanam ini sudah selesai, jadi lahan ini diberi air, diberi pupuk, dan penyiangan sahabat. Nah, dari sini kemudian periode selanjutnya ini harus dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali atau bisa 3 minggu sekali. Pengairannya diberi, untuk pengairannya ini diberikan sesuai dengan kebutuhan sahabat. Jadi seperti apa tanaman lainnya, pasti tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya untuk pemupukan ini dilakukan pertama kali setelah tanam padi ini berusia kurang lebih 1 minggu. Jadi baru pemupukan ini dilakukan. Adapun jenis pupuk yang diberikan ini adalah pupuk urea sahabat. Biasanya para sahabat tani kita ini untuk pupuk pertama ini diberikan jenis pupuk urea sahabat dengan dosis 100 kilo ini per hektar. Dan kemudian pupuk yang kedua yaitu dengan kombinasi pupuk jenis urea dan TSP. Jadi total 150 kg ini per hektar. Patas yuyu damal besang ngarati kose ta kuno. Kemudian pemupukan selanjutnya, tanaman padi kita ini setelah umur 25 hari hingga 30 hari ini setelah penanaman diberikan kembali pupuk urea lagi sahabat, dengan dosis
ya tentu saja berbeda dengan pupuk awal tadi. Yang awal tadi 100 kilo, untuk tahap kedua ini dosisnya ini dikurangi sahabat. Jadi dilakukan pemupukan selanjutnya ini kurang lebih 50 kilogram per hektar sahabat. Dan kemudian selain dari pupuk urea, tentunya sahabat tani kita ini biasanya dikombinasikan pupuk Ponska sahabat. Dan pupuk Ponska ini ukuran dan dosisnya ini kurang lebih 100 kg per hektar sahabat. Ini tahapan dari mulai awal pemberian pupuk sampai usia 30 hari sahabat. Kemudian untuk antisipasi hama sahabat, untuk antisipasi hama dan penyakit ini kita dapat pencegahan, kita dapat mencegah setidaknya jangan sampai tanaman padi kita ini diserang hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan pestisida, dan tentunya kita mengaplikasikan sesuai dengan hama dan penyakitnya. Ini pencegahan hama dan penyakit sahabat. Kemudian yang terakhir sahabat, panen. Nah, pada waktu panen di masa pengambilan padi ini dilakukan, ini kalau mempunyai tanaman padi kita ini mempunyai tanda-tanda yang sudah menguning, dan tentu saja sahabat-sahabat kau tahu, tentu saja kalau padi sudah menguning ini kondisinya akan merunduk sahabat. Nah, dari sini ini tentunya ini akan tentunya padi yang kita tanam ini sudah mulai tua dan bisa diambil atau bisa dipanen. Oke sahabat, mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan semoga bermanfaat. Tentunya ini adalah persiapan sahabat-sahabat tani kita di awal musim tanam padi tahun ini sahabat. Persiapan tanam padi ini adalah langkah awal yang sangat penting sahabat dalam pertanian padi. Dengan persiapan yang matang ini kita dapat memastikan bahwasanya tanaman padi kita ini tumbuh dengan baik, dan tentunya kalaupun tumbuh dengan baik ini akan menghasilkan panen yang baik pula. Oleh karena itu sahabat, ini perlu sahabat-sahabat ketahui, para petani dan juga sahabat yang lain, yang perlu dipahami adalah pentingnya persiapan lahan untuk tanaman padi dan mengikuti langkah-langkah yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam pertanian tanam padi ini sahabat. Dengan upaya yang baik dan persiapan, petani dapat menjadi sumber ketahanan pangan yang handal bagi bangsa dan negara ini. Mungkin saja sahabat info berbagi pengalaman dari kita, Info Kampung 79. Salam petani mandiri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.